Halo, selamat datang di Warkop Anime dengan aku Asad, dan di video ini aku akan melanjutkan cerita light novel Re:Zero Hajimeru Kara Isekai Seikatsu. Re:Zero Arc 3 Interlude 3 dengan judul Untuk Setiap Sumpah Mereka. Cerita dimulai di sebuah ruangan yang di situ ada seorang gadis yang terbaring di atas tempat tidur, dan di sampingnya ada seorang laki-laki yang menungguinya. Laki-laki itu adalah Natsuki Subaru, dan gadis yang ada di depannya adalah Rem. Bagi Subaru, Rem hanyalah sedang tertidur, tapi ketika Subaru memanggil namanya dan mengelus pipi lembutnya, Rem tidak memberikan respon apapun. Tak lama kemudian, Cruz masuk ke ruangan itu dan berdiri di samping Subaru dan berkata, "Rem masih tidak berubah dan tidak ada yang bisa kulakukan. Tapi di sini bersamanya akan membuatnya bahagia, kan?" Mendengar itu, Subaru malah semakin kesal, dan Cruz yang melihat wajah Subaru berubah langsung menutup mulut dengan tangannya dan meminta maaf kalau seharusnya dia tidak berkata seperti itu. Subaru pun juga meminta maaf karena dia cuma mengeluarkan semua amarahnya. Lalu Subaru menanyakan keperluan Cruz. Lalu Cruz bilang kalau dia ingin mengadakan pertemuan di aula. Subaru mengusap rambut Rem dan dia berkata kalau dia akan kembali lagi. Kemudian Subaru ikut dengan Cruz ke aula untuk mengikuti pertemuan. Sesampai di aula, Subaru duduk di samping Emilia. Ferris pun langsung memulai rapat pertemuan itu. Dia menjelaskan setelah pertempuran melawan Paus Putih, rombongan yang membawa kepala Paus Putih ke ibu kota diserang oleh dua uskup agung. Tentara bayaran Demi-Human dan wakil kapten Hetaro melarikan diri dan kembali dengan membawa bala bantuan. Namun ketika kembali, dua uskup agung sudah pergi. Yang ada hanyalah pasukan yang tumbang dan orang-orang yang kehilangan ingatannya, seperti Cruz dan Rem. Dan itu semua adalah ulah uskup agung dosa kerakusan. Ferris berpendapat kalau munculnya uskup agung pendosa ada hubungannya dengan Emilia, karena pemuja penyihir itu tidak bisa mentoleransi keberadaan half-elf seperti Emilia. Lalu Emilia mengangkat tangannya dan bertanya, "Meskipun aku tidak tahu banyak mengenai pemuja penyihir, tapi penyihir di sini mengacu pada Satella, penyihir kecemburuan, kan?" Semua orang pun langsung kaget mendengar kata-kata Emilia yang menyebut nama penyihir. Lalu Emilia menceritakan masa kecilnya yang dibenci oleh orang-orang karena mirip dengan penyihir kecemburuan. Dia sadar kalau penyihir itu dipandang buruk di mata dunia, tapi dia tidak mengerti tentang pemuja penyihir. Lalu Ferris memotong kata-kata Emilia dan mengatakan kalau Emilia keterlaluan jika tidak tahu tentang pemuja penyihir. Ferris menjelaskan pemuja penyihir adalah sebuah organisasi yang memuja Witch of Envy atau penyihir kecemburuan semenjak kebangkitan penyihir yang tak terhentikan 400 tahun yang lalu. Organisasi fanatik ini sudah mulai aktif. Bagi para ksatria, semua orang yang berhubungan dengan organisasi ini harus dibunuh langsung. Dan para uskup agung dosa pemuja penyihir, masing-masing mereka dinamakan berdasarkan keenam dosa selain kecemburuan. Mereka adalah eksekutif dari organisasi ini. Keenam dosa itu berarti kemalasan, keserakahan, kerakusan, nafsu, kemurkaan, dan kebanggaan. Sekarang tinggal 5 uskup agung pendosa yang tersisa, karena Betelgeuse dan dosa kemalasan sudah mati. Kalau tujuan mereka bisa dikatakan adalah untuk menghidupkan kembali penyihir kecemburuan. Mendengar itu Subaru langsung kaget dan bertanya, apakah itu mungkin? Bukankah penyihir kecemburuan sudah mati selama 400 tahun yang lalu? Lalu Wilhelm menjawab pertanyaan Subaru. Penyihir kecemburuan belum mati. Dia disegel di kuil batu segel di dekat air terjun raksasa. Dan sebenarnya mendekati tempat itu hampir mustahil karena di sana hanya ada sedikit mana.
dan orang yang mendekat tidak akan tahan bau penyihir. Dan selain itu, tempat itu juga dijaga oleh Elder Sage. Elder Sage Saula, Sword Sign generasi pertama, dan Sang Naga Borukanika. Mereka adalah para pahlawan yang menyegel penyihir. Mereka terus mengawasi siapa saja yang berniat membangkitkan sang penyihir. Begitulah menurut ceritanya. Lalu Subaru bertanya lagi, kalau segel penyihir tidak mungkin dihancurkan, bagaimana cara membangkitkannya? Varys menjawab, itu bukanlah hal yang perlu dibahas. Kalau kau tanya, aku juga tidak tahu, karena aku bukan pemuja penyihir. Mari kita bahas saja diskusi selanjutnya, yaitu kita bubarkan aliansi ini. Varys menjelaskan kalau aliansi ini merugikan pihak Cruz karena beraliansi dengan Emilia itu membuat mereka dijadikan target pemuja penyihir. Di sini Subaru ragu-ragu untuk menentang kata-kata Varys, namun Wilhelm ternyata tidak menyetujui pendapat Varys. Wilhelm bilang pada Varys, ini adalah kesempatan untuk membalaskan dendam tuannya yaitu Kras, dan menurut Wilhelm, dengan membunuh dosa kerakusan itu bisa mengembalikan ingatan tuannya. Tapi Varys di sini bersikukuh dengan pendapatnya karena mungkin akan ada bencana yang lebih besar dan lebih parah. Dan dia juga mengatakan, ingatan bisa kembali dengan membunuh dosa kerakusan itu hanya dongeng. Mendengar itu, Wilhelm langsung menyebut nama Felix dengan keras dan mengeluarkan auranya ke seluruh ruangan. Semua orang langsung terkejut. Wilhelm langsung memperingatkan Felix. Felix, apa yang barusan kau katakan, jangan pernah mengatakan hal itu lagi di depan Subaru Dono. Emilia langsung melihat Subaru yang diam dan mengepalkan tangannya. Lalu Subaru berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menyerah selama masih ada harapan sekecil apapun. Dan Varys pun mengatakan kalau dia tetap tidak setuju untuk melanjutkan aliansi ini dan dia akan berusaha untuk menyembuhkan Cruz. Akhirnya semua keputusan dikembalikan ke Cruz. Lalu Cruz berkata, kalau di sini tidak ada pendapat yang lebih baik, karena kunci informasi faksi Emilia adalah Roswaal, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Sebaiknya kita menunda aliansi ini dan menghadirkan Roswaal untuk ikut pertemuan selanjutnya. Dan akhirnya rapat itu selesai. Setelah keluar dari ruangan pertemuan itu, Subaru memanggil Wilhelm dan berterima kasih atas apa yang dilakukan Wilhelm tadi saat rapat. Tapi Wilhelm malah minta maaf kepada Subaru. Dia menjelaskan kalau itu bukanlah keinginan tulusnya untuk membantu Subaru sebagai sekutunya, tapi itu adalah keegoisan Wilhelm sendiri. Dan dia merasa malu sekarang karena menyembunyikan kesalahannya. Subaru pun tidak mengerti maksud Wilhelm. Kemudian Wilhelm membuka jasnya dan menyisingkan lengan bajunya dan menunjukkan luka di sekitar bahu kirinya yang diperban. Dan perban itu basah karena darah. Wilhelm menjelaskan, luka ini tidak bisa disembuhkan. Itu karena luka ini didapat dari seorang musuh yang mempunyai perlindungan suci Dewa Kematian. Melihat wajah Subaru yang cemas, Wilhelm melanjutkan kata-katanya. Efek dari perlindungan suci ini akan menjadi lebih kuat ketika pemiliknya berada di dekatnya. Ketika pemilik Dewa Kematian itu mendekat, luka yang diakibatkannya pun akan kembali terbuka. Lalu Subaru menyimpulkan kalau orang yang melukai Wilhelm akhir-akhir ini berada di dekatnya. Tapi Wilhelm menjelaskan kalau orang yang memberikan luka ini adalah Sword Sign sebelumnya, yaitu Theodosia van Astrea alias istri Wilhelm yang sudah meninggal. Maka dari itu, untuk mengetahui kenapa ini terjadi, Wilhelm merasa harus mengejar para pemuja penyihir itu. Setelah berbicara dengan Wilhelm, Subaru kembali ke kamar, ke tempat Rem berada. Lalu tak lama kemudian, Puck menemui Subaru. Tapi Subaru malah menyuruh Puck untuk pergi ke Emilia atau ke tempat lain. Dan Puck mengatakan kalau dia merasa harus di sini dan berbicara dengan Subaru. Lalu Subaru bertanya pada Puck, mengapa Puck tidak memberitahu Emilia tentang pemuja penyihir? Puck beralasan kalau Emilia tanya, dia akan menjelaskan, tapi kalau tidak, ya dia tidak memberitahu.
Walau Puck sudah memprediksi akan munculnya pemuja penyihir, tapi memberitahu Emilia itu adalah urusan yang berbeda. Lalu Puck mengajak Subaru membahas tentang dosa kerakusan. Kemudian Subaru bertanya, buat apa membahas hal itu? Puck menjawab, jika kau mempelajari sifat dari sesuatu yang memakan nama dan ingatan anak ini, mungkin akan ada harapan untuk memenuhi keinginanmu. Puck melanjutkan penjelasannya. Kekuasaan dosa kerakusan sederhananya adalah memakan. Ketika dia memakan nama seseorang, maka semua ingatan tentang orang ini akan menghilang. Dan ketika dia memakan ingatan seseorang, maka ingatan orang tersebutlah yang akan hilang. Jika keduanya dimakan, maka orang itu hanya akan menjadi cangkang kosong yang tidak bisa melakukan apapun, seperti keadaan gadis ini. Subaru bertanya, setelah membunuh Uskup Agung dosa kerakusan, apakah ingatan itu akan kembali? Puck menjawab, sepertinya tidak sesederhana itu. Itu seperti memuntahkan sesuatu yang telah dimakan. Lalu Subaru berkata, tapi kemungkinan ada kan? Ingatan Rem masih bisa kembali kan? Uskup Agung dosa kerakusan, aku pasti akan menghabisimu. Lalu di sini ada flashback, yaitu flashback ketika Emilia melupakan Rem waktu di kereta atau waktu di Interlude 1 yang sudah pernah tayang di channel ini. Ketika Emilia melupakan Rem, Subaru mengira itu hanya bercanda. Akan tetapi Petra dan anak-anak yang lain juga tidak ada yang mengingat Rem. Setelah mengkonfirmasi fakta ini, Subaru langsung menyuruh kusir untuk segera ke ibu kota. Ketika dia tiba di ibu kota, dia langsung menemui Rem setelah penyerangan itu. Dan ketika dia tahu semuanya telah lenyap, tanpa sedikit keraguan, Subaru langsung menusukkan pisau ke dalam tenggorokannya sendiri. Ketika dia bangun, apa yang dia lihat adalah Rem yang terbaring di atas ranjang. Save point-nya telah bergerak maju, tempat di mana dia kembali telah berubah. Lalu Subaru mau bunuh diri lagi karena dia tidak percaya kan dengan save point-nya telah berubah. Tapi kemudian dia ragu karena dia menyadari bahwa jika dia kembali ke save point sebelumnya, dia tidak bisa menyelamatkannya. Pada save point sebelum bertarung melawan Betelgeuse dan setelah pertarungan melawan Paus Putih, Subaru dan Rem telah pergi menuju arah yang berbeda selama beberapa jam. Sudah terlambat untuk mengejar mereka sebelum penyerangan itu. Meskipun jika dia bisa, Emilia lah yang akan terabaikan. Dan bahkan jika dia mengirim rombongan menuju Emilia dengan sebuah rencana dan pergi menuju penyerangan itu, bagaimana dia akan mengalahkan dua uskup agung pendosa? Untuk mengalahkan Betelgeuse, keberadaan Subaru sangatlah diperlukan, dan pelarian diri Emilia tidak akan berhasil tanpa perlindungan Wilhelm. Mengorbankan Emilia untuk menyelamatkan Rem atau mengorbankan Rem untuk menyelamatkan Emilia. Tanpa mengorbankan salah satu dari mereka, dia tidak akan bisa menyelamatkan siapapun. Menghadapi pilihan yang mustahil ini, Subaru menurunkan pisau dari tenggorokannya. Kemudian Subaru menggenggam tangan Rem yang sedang tertidur. Subaru mematapkan tekadnya pada satu hal yang dia yakini. Dia berkata pada Rem yang terbaring di depannya, "Aku akan mendapatkannya kembali. Aku berjanji, aku akan mendapatkan kembali ingatanmu." Itu adalah sebuah janji, tepat di depan matamu. Pria yang kau cintai ini pasti akan menjadi pahlawan terhebat di dunia. Kita baru saja setengah jalan menapaki perjalanan itu kan? Aku janji, pahlawanmu ini pasti akan datang padamu. Tunggulah sedikit lebih lama lagi. Para iblis itu akan menyesali hari di mana mereka menyentuhkan tangan mereka pada sesuatu yang begitu suci ini. Aku, Natsuki Subaru, pasti akan membawakan hukuman pada kalian. Aku akan melakukannya, aku janji. Aku pasti akan melakukannya. Hari di mana aku mulai dari nol, aku tidak bisa menahan satu hari pun tanpa memikirkan dirimu di sisiku.
Jadi aku harus mendapatkannya kembali. Hari-hari itu telah hilang, hari-hari yang kulalui bersamamu, dan hari-hari ketika aku akan berjalan denganmu lagi. Dengan tanganku sendiri aku bersumpah, aku akan membawa hari-hari itu kembali.